Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan nama saya Pandu, dosen dari jurusan Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan introduksi dari mata kuliah Ekodesain yang berjudul Design for the Real World, di mana dari tema tersebut adalah saya ambil langsung dari referensi saya, yaitu buku dari Victor Papanek dengan judul yang sama, di mana beliau adalah desainer dan juga pendidik yang memiliki fokus di bidang ekologi dan juga sosial. Baik, secara definisi menurut Victor Papanek, desain adalah seperti yang tertulis di slide ini, design is the conscious effort to impose meaningful order. Jadi desain adalah sebuah upaya yang sadar untuk menghasilkan sebuah desain yang meaningful atau bermakna. Jadi terkait dengan konteks tersebut, ada hal-hal yang sebenarnya debatable ya bagi kita sebagai desainer, yaitu bagaimana kita membuat desain. Apakah kita memprioritaskan estetika terlebih dahulu, apakah kita mengutamakan fungsi terlebih dahulu, apakah kita ingin membuat desain yang terlihat menarik, ataukah kita membuat desain yang bekerja dengan baik. Itu masih sampai sekarang menjadi pertanyaan yang sangat menarik. Tetapi menurut Victor Papanek, sebuah desain yang baik itu yang pertama adalah secara utilitas, itu harus bekerja dengan baik terlebih dahulu, memenuhi kebutuhan kita secara benar terlebih dahulu, baru secara visual ataupun secara estetika itu pasti akan menyusul. Dan untuk mencapai fase meaningful seperti yang di slide pertama saya sampaikan tadi, Victor Papanek memberikan alternatif, yaitu pendekatan Munta. Di sini sangat mudah ya untuk kita hafal. Munta, jadi ada method, ada use, ada needs, ada telesis, ada association, dan juga ada estetik. Ya, yang pertama dalam hal methods, di sini metode adalah bagaimana kita sebagai desainer berinteraksi dengan alat, dengan proses, dengan material, lalu juga bagaimana kita menggunakan dari apa yang kita gunakan, alat-alat dan juga material tersebut. Jadi contohnya adalah dalam hal material, ketika kita menggunakan misalkan material bambu ataupun material rotan, kita harus mengenal terlebih dahulu karakter dari material tersebut. Misalnya fleksibilitasnya, kekuatannya, dan juga tidak lupa kita juga harus mengekspos apa yang sudah diberikan oleh alam, yaitu karakter visual dari si bambu tersebut. Justru jangan menutupnya, justru harus kita expose. Ya, ini adalah contoh dari konteks metode ya, di Ninh Bình River atau di sungai, salah satu sungai di Vietnam. Itu ada biasanya pengguna perahu kecil, masyarakat lokal di sana menggunakan kaki untuk mendayung perahunya gitu. Jadi kalau dalam konteks metode berarti usability ya. Jadi usability di sini mereka menggunakan kaki untuk mendayung. Oleh karena itu tangan dari si pengendali kapal tersebut bebas gitu ya. Jadi mereka bisa menggunakan tangannya untuk makan sambil mendayung, ataupun juga ketika panas ataupun hujan bisa sambil menggunakan payung gitu ya ketika mendayung. Nah, ini adalah salah satu contoh dari metode dalam konteks usability. Lalu yang selanjutnya, contoh yang menarik saya kira adalah sebuah karya arsitektural dari Soleri, yaitu Soleris Dome. Soleri sebagai arsitek melihat sebuah potensi di area padang gurun ya, gurun pasir dengan kontur geografisnya yang tidak rata gitu ya, ada turun, ada naik. Nah, di situ di bagian yang turun dia gunakan untuk membuat interior bangunan, lalu bagian atasnya ditutup dengan menggunakan limbah kaca dari mobil gitu. Jadi menjadi sebuah arsitektur yang menarik dan ikonik. Jadi kalau dari konteks metode di sini perhatian kepada geografis dan juga pemanfaatan limbah menjadikan sebuah objek dengan metode yang sangat menarik. Lalu aspek kedua adalah use.
use di sini adalah apakah desain tersebut bekerja dengan baik. Simpelnya seperti itu. Contohnya adalah yang paling mudah mungkin ini adalah alat palu untuk pemahat ya, atau pembuat patung. Desain dari palu ini dibuat pada bagian pemukulnya itu silinder gitu. Jadi ketika pematung itu memahat si batu ataupun kayu itu, jadi dia tanpa harus melihat si palunya itu bagiannya sudah tepat atau belum. Jadi dengan bentuk silinder itu kapanpun dia bisa memalu si objek tanpa harus khawatir si palu tersebut sudah sesuai atau belum. Jadi tanpa melihat pun dia memukul, fokus kepada bahan yang dipahat itu sudah bisa berjalan dengan baik sebagai alat pembantunya. Baik, selanjutnya ini adalah contoh dari use yang saya kira kurang baik ya. Jadi ada di salah satu jalan di Jogja. Jadi di sini banyak sekali billboard ya. Jadi banyak sekali informasi yang diberikan kepada si pengguna jalan. Saking banyaknya tidak sesuai dengan waktu berhenti di area tersebut. Jadi lampu merah mungkin ya kita hanya hitungan detik ataupun menit. Jadi ketika kita berhenti dalam waktu yang singkat, kita melihat informasi yang sebegini banyak pastinya tidak akan efektif. Jadi secara use, desain tersebut tidaklah tepat. Oke, selanjutnya adalah aspek needs atau kebutuhan ya. Nah, di sini sebagai desainer harusnya bisa memenuhi kebutuhan kita ya secara tepat gitu. Jadi jangan sampai kita memanipulasi sebagai desainer agar orang membeli produk gitu tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang benar-benar mereka butuhkan. Ini berikut adalah ya dari aspek teknologi mungkin kondisi teknologi sekarang era disruptif ya, cepat sekali berkembang, bahkan dengan berkembangnya teknologi dengan cepat ini membuat produk itu seakan cepat sekali usang ya. Jadi ketika kita membeli smartphone sekarang, tahun depan smartphone kita akan terlihat ketinggalan zaman gitu. Padahal secara fungsi ya kita kebutuhannya juga dengan smartphone yang kita miliki tahun sebelumnya gitu, itu tidak masalah gitu untuk digunakan di tahun yang sekarang gitu. Nah, itu adalah sebagai contoh bagaimana teknologi membuat kita itu konsumtif. Ya, di sini ada istilah horror vacui ya. Ini istilah bagi desainer saya kira kita sering menghadapinya ya. Jadi kita sebagai manusia itu hal yang lumrah, kita takut mungkin ketika kita melihat slide ini kita melihat sebuah kelas yang kosong gitu. Jadi kita mungkin kebanyakan dari kita takut untuk datang ke kelas yang tidak ada orangnya, dan kita lebih senang mungkin kalau masuk kelas sudah ada orangnya ataupun ramai gitu. Bahkan kalau jalanan pun kalau sangat sepi itu akan merasa khawatir, tapi kalau mungkin di keramaian sudah masuk di area-area yang ada penduduknya kita akan merasa lebih tenang. Nah, itu adalah sebenarnya sifat manusiawi. Ya sama seperti desainer ya. Jadi ketika di dalam keramaian tersebut analoginya ya, kita juga harus fokus sebenarnya untuk menampung keramaian tersebut, memilah-milah fokus kita kemana gitu dalam keramaian. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah horror vacui. Jadi saking takutnya kita tidak menyampaikan informasi, saking takutnya kita tidak menumpahkan ide kita terhadap satu objek desain, sehingga contohnya seperti website ini, semua ide masuk di dalam website ini. Jadi kita sampai bingung fokusnya kemana. Kita akan mengklik yang manapun dengan konten yang seperti ini pasti akan bingung. Jadi ini sebenarnya sebuah analogi kondisi sekarang ya. Bahkan ketika kita mungkin sedang berjalan-jalan, kita juga tergoda ya membeli produk kadang-kadang. Lalu sampai akhirnya tertumpuk di rumah, pasti juga di rumah saya pun juga ada pasti produk-produk yang akhirnya useless seperti itu. Ini adalah VW Beetle yang lama ya, atau kalau di Indonesia dikenal dengan VW Kodok. Gitu. Jadi ketika kita melihat model yang lama tersebut, di era sekarang pun ketika kita lihat pun kita masih melihat menarik gitu ya desainnya ya. Kita masih ingin
mengendarainya, ada beberapa orang yang bahkan secara berkelompok atau membentuk komunitas mobil tersebut. Ya, ini adalah sebenarnya contoh desain yang everlasting gitu ya. Sampai kapanpun tidak akan sirna di telan zaman. Ya, contoh lain adalah karya dari desainer Jerman ya, Dieter Rams. Beliau membuat sebuah transistor radio yang bernama Braun TP1 ya. Nah, mungkin teman-teman mengira desain dari radio ini adalah desain era sekarang gitu ya, era modern. Tetapi tidak, justru desain ini uniknya dibuat tahun 1959, sudah lama sekali ya. Tetapi sampai sekarang ketika kita melihat desain ini, kita masih merasa masih cocok gitu ya, ketika kita gunakan di era sekarang. Dan bahkan desain ini pun menjadi inspirasi bagi desainer-desainer lain, khususnya desainer produk dalam membuat karya desain. Baik, selanjutnya adalah Live Straw. Ya, ini sebuah produk yang diproduksi oleh Vestergaard Fransen tahun 1957. Produk ini secara neat sangat-sangat tepat ya untuk digunakan oleh daerah-daerah yang kesulitan air. Seperti di Afrika banyak sekali ada area-area yang membutuhkan filter air seperti ini agar air bisa dikonsumsi. Ya, filter air ini bisa menampung hingga 99% ya kotoran sehingga air bisa langsung dikonsumsi dan menjadi jawaban langsung kebutuhan dari masyarakat yang membutuhkan air untuk dikonsumsi. Yang ketiga, aspek desain yang perlu diperhatikan dalam membuat meaningful design adalah telesis. Mungkin singkatnya di sini telesis adalah bagaimana seorang desainer itu melihat kondisi kultural ya, gampangnya seperti itu di dalam sebuah komunitas ataupun masyarakat sebelum mereka mendesain sebuah produk ataupun desain-desain lainnya. Ya, contohnya adalah yang paling mudah di sini saya ambil di Jepang ya. Jadi kalau mungkin teman-teman suka melihat di film-film Jepang gitu ya, anime, drama atau apapun itu, pasti antara luar lalu menuju ke rumah itu ada area transisi gitu. Jadi area transisi itu kita harus melepas sepatu, meletakkan sepatu tersebut ke getabako ya atau kotak sepatu, lalu kita menggunakan slipper untuk masuk ke dalam rumah. Ya, hal tersebut sebenarnya karena memang secara arsitektural Jepang itu lantainya semua ini ya dari kayu gitu ya. Jadi dan juga kebersihannya sangat-sangat dijaga gitu, sehingga mereka menggunakan slipper. Ya, hal tersebut juga sebenarnya diimplementasikan di sekolah gitu ya. Jadi mereka anak-anak sekolah ketika masuk ke sekolah menggunakan slipper, sepatu dilepas terlebih dahulu, dimasukkan ke kotak-kotak sepatu atau getabako, lalu selanjutnya menggunakan slipper untuk masuk ke kelas mereka ataupun ke manapun di dalam lingkungan sekolah. Hal tersebut sebenarnya ada suatu nilai juga ya yang diangkat secara telesis, jadi equality ya, jadi antara siswa dan juga guru semua harus lepas sepatu, tidak terkecuali untuk masuk ke lingkungan sekolah. Ya, hal ini sebenarnya berbeda sekali ya kalau kita lihat dengan Western habit atau mungkin di Amerika atau negara-negara Eropa. Ya, mereka menggunakan sepatu ya di dalam rumah gitu. Menurut kita orang Asia aneh ya. Tetapi secara telesis mereka pun juga memiliki alasan gitu. Kenapa mereka menggunakan sepatu di dalam rumah mereka. Jadi ada 3 alasan utama. Yang pertama adalah tentunya nyaman ya ketika menggunakan sepatu. Ketika menginjak lantai yang dingin, mereka pun akan tetap terasa hangat dengan sepatunya. Lalu yang kedua adalah mereka menganggap kalau menggunakan sepatu itu tidak menyebarkan kuman yang ada di kaki gitu ya. Jadi aman karena kaki itu dianggap bau, berjamur ataupun apapun itu. Lalu yang terakhir adalah bergaya ya. Sepatu itu dianggap lebih stylish dibandingkan menggunakan kaos kaki gitu. Jadi di rumah pun mereka tetap menggunakan sepatu. Ya, ini adalah contoh terakhir dari telesis yang saya kira menarik untuk kita angkat ya. Yaitu kafe, ya ini sudah cukup populer ya, Starbucks gitu ya. Di Australia Starbucks tidak terlalu berhasil ya.
Jadi kalau dari CNBC itu menginformasikan tinggal 22 ya kafe Starbucks. Sekarang saya kurang tahu ya, mungkin bisa jadi berkurang ataupun bertambah. Ya, Starbucks itu gagal di Australia dikarenakan tidak mengamati ya telesis dari masyarakat di sana. Jadi kalau di Australia masyarakat itu kalau ngopi juga senang sosialisasi gitu ya, senang ngobrol dengan baristanya ataupun orang-orang yang datang di sana. Sementara kalau Starbucks sifatnya adalah lebih ke servis saja gitu, tidak ada seperti kita bisa bersosialisasi dengan leluasa. Jadi konsep Starbucks ini di satu sisi di Jepang sangatlah bisa diterima. Karena di Jepang orangnya lebih ke kalau di perkotaan gitu lebih ke individualis, tidak masalah gitu dengan kesendirian gitu. Jadi di Jepang sangat-sangat berhasil secara telesis Starbucks. Baik, yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah aspek association ya. Asosiasi di sini terkait erat dengan psikologis dari orang, lalu juga pengetahuan dari juga bagaimana pengalaman individu tersebut dari kecil hingga sekarang yang bisa mempengaruhi mereka dalam melihat sebuah mengasosiasikan bentuk dengan fungsinya. Ya, contohnya mungkin singkat saja di sini kita kalau ditanyakan mana yang paling cocok botol-botol ini sebagai vitamin sebagai botol vitamin ya, maka kita akan secara spontan mayoritas ya, mungkin ada yang berbeda pendapat, tetapi kita secara mayoritas akan memilih yang paling kanan ya, botol yang berwarna coklat. Karena memang kita dari kecil ataupun dari pengalaman, dari pengetahuan kita menganggap bahwa botol vitamin adalah seperti itu, sehingga yang lain kita anggap bukan sebagai botol vitamin. Ya, ini sebenarnya contoh yang juga saya kira menarik ya, untuk diangkat sebagai contoh asosiasi. Ketika kita melihat sebuah pintu mungkin di mall ataupun di tempat-tempat publik ya, kita melihat banyak sekali pintu yang memiliki itu ya gagang ya untuk tarik ataupun dorong gitu. Jadi biasanya di gagang tersebut ada tulisan bantuan ya, push or pull gitu ya, didorong ataupun ditarik. Jadi kalau tidak ada tulisan itu maka orang akan bingung gitu. Bisa jadi dia tarik, bisa jadi dia dorong gitu. Jadi confusing design. Oleh karena itu Donald Norman ya sebagai desainer dia membuat istilahnya Norman's Door ya. Jadi kalau untuk didorong tidak perlu ada gagang, cukup dibuatkan plat kotak gitu saja ditempelkan di pintu itu udah pasti didorong. Nah ini secara asosiasi sangat-sangat menjadi solusi bagi operasional pintu yang saat ini banyak kita temukan. Oke, yang terakhir adalah aspek estetika atau aesthetics. Ya, aspek estetika ini pandangan orang tentunya berbeda-beda ya. Saya dengan rekan-rekan juga pasti berbeda pandangan estetiknya. Pandangan estetik itu sangat-sangat dipengaruhi oleh pengetahuan kita, lalu juga secara kultur kita bagaimana, lalu juga pengalaman kita, dan wawasan kita juga. Nah itu secara estetik juga, oleh karena itu juga bisa update ya, taste kita juga bisa berubah gitu secara estetik. Contoh yang saya angkat di sini adalah estetika orang Jepang ya. Jadi mungkin tidak semua orang Jepang memiliki pandangan estetika sama, tetapi secara umum mereka memiliki filosofi seperti ini ya. Jadi ada istilahnya wabi sabi ya. Wabi itu adalah bagaimana sebuah desain itu akan cantik apabila sudah termakan usia gitu. Kayu itu cantik kalau misalkan sudah lama, batu itu cantik kalau sudah lama terkena tetesan air sehingga membentuk semacam cekungan. Kain juga kalau sudah usang itu akan menjadi cantik, yaitu perspektif dari estetika Jepang wabi. Lalu yang kedua adalah sabi. Sabi itu adalah bagaimana ketika orang Jepang melihat ketidaksempurnaan, lalu juga asimetris, itu adalah satu hal yang estetis. Jadi kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan seperti itu.
Jadi contohnya seperti bangunan ini, bagaimana si arsitek itu tidak meletakkan tangga itu di tengah, justru rada ke kanan sedikit, ataupun kaca pun juga tidak diletakkan tidak tengah ataupun lokasi-lokasi yang kita anggap simetris. Jadi seperti itu contoh estetika yang bisa saya sampaikan dan menjadi penutup dari presentasi dari pembukaan perkuliahan ekodesain. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Sampai jumpa lagi.